Alexander Agung, seorang penakluk terkenal dari Macedonia, pernah mengatakan, "Karena saya tidak pernah ragu-ragu, maka saya memperoleh kemenangan-kemenangan yang hebat." Insan Edukasi. Di dalam hidup, manusia seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Terkadang pilihan-pilihan itu membuat kita merasa ragu dalam melangkah dan menentukan sikap. Sikap ragu-ragu juga akan menjadi belenggu bagi diri kita untuk maju. Tetapkan hati, hilangkanlah sifat ragu. Karena hidup amatlah bergantung dari bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Sekali kita ragu, maka kita tidak akan pernah maju. Nah, Insan Edukasi, sudah siapkah diri Anda untuk maju? Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-mu belum aku naikin. Oh, nggak apa-apa. Suaraku sampai mic-nya ribut nih sore Iya, ini. banter banget ya. Lantang Keras ya, betul lantang. ya. Lantang. Luar biasa. Kalau suara itu lantang, bukan keras. Kalau keras itu batu. Oh gitu. Oke, gimana kabar nih? Kok aneh sih, Nes? Ampun Iya. deh. Kenapa sih ingatanku masih saja terikat atau melekat pada Neila ya? Mungkin jadi ladang bulian ya dia ya. Selalu di sesi siarannya ribut, apalagi bersama dengan Ozi. Waduh. Saya lagi rame tuh. Nah, ini Iya. orangnya datang. Mereka baru berduaan. Aduh, asik banget ya. Berasa gimana gitu. Kamu pernah nggak sih ngalamin masa-masa pacaran berduaan gitu? Ngalamin dong. Kan apalagi aku dulu sekantor. Apa yang kamu lakukan pada saat kamu pacaran itu, masa pacaran? Pada waktu pacaran. Ini suaranya di luar kok. Kayaknya pintunya belum bentar ya, nutup, kamu iya. ngomong aja deh dulu. Oke. Kalau kita tuh kalau pacaran sekantor ya, mesti rasanya tuh aktivitas kita tuh kadang apalagi lagi waktu bucin-bucinnya nggak sih, pengennya wah aku pengen lihat orangnya gitu. Tapi kalau aku nggak bisa kayak gitu, ribut. Nggak bisanya kenapa? Lah kan karena kesibukan kita sendiri ya. Secara suami aku kan di bidang IT, jadi dia hanya mendekam di ruangannya. Oh iya. Dan Dia lebih mencintai pada komputer gitu ya. Iya, laptop, pokoknya bener banget. lebih dia lebih punya perhatian pada device yang dia gunakan gitu ya. Apalagi dengan targetnya yang setiap bulan tuh kan dia harus memperlihatkan progres pekerjaannya langsung kepada kepalanya gitu. Kalau aku adalah tipe orang dan tipe pekerja yang bukan cuma di dalam ruangan tapi di luar ruangan juga. Jadi kita malah jarang ketemu. Beneran? Iya, beneran. Jadi kalau marahan lebih gampang daripada Oh gitu ya? Iya. Kalau nggak ketemuan itu malah bikin kamu gampang marah-marah gitu? Enggak, maksudnya kalau kita kan jarang ketemu nih walaupun kita satu kantor dulu. Jadi pas waktu lagi marah itu lebih gampang karena emang kita jarang ketemu, papasan pun jarang. Ada pada saat ketemu itu akhirnya jadi ladang untuk pelampiasan gitu ya? Enggak sih, enggak juga. Soalnya kita tuh emang kalau mau ketemu tuh kita nyempetin dengan temu sendiri di setelah jam kerja gitu kan. Kita mau sore nih kita pergi makan yuk kemana gitu. Oh gitu. Gitu. Baru ngerti aku. Soalnya kalau aku nih pengalamanku
waktu pacaran kan kita masih mahasiswa nih, sama-sama mahasiswa. Wah, luar biasa nih. Satu kampus, cuman beda fakultas. Ah iya, tapi kan lumayan ya bisa itu ya. Ya deketan lah kosnya. Waduh. Kan biasa. Itu strategi ya, ngatur strategi supaya aku nggak kejauhan ngapelnya gitu kan. Terus dia aku bujukin, udah deh kamu pindah kos aja yang agak deketan, jadi kita bisa ketemu setiap saat gitu ya. Wih, modusnya luar biasa ya. Padahal ya aku sama dengan apa yang dilakukan oleh suamimu ya waktu itu ya. Jadi saya juga begitu. Saya itu paling manteng kalau sudah di dalam kamar kos. Kebetulan kamar kosku itu dulu aku bikin buat rumah produksi. Wih, gila ya. Luar biasa ya. Rumah produksinya di kamar kos. Jadi saya punya rumah produksi itu untuk bikin video profile apapun itu ya. Sampai kemudian untuk media presentasi. Nah itu layout buku dan lain sebagainya, editing buku dan lain sebagainya, pokoknya itulah desain sampul dan lain sebagainya. Nah saya banyak banget tuh, waktu itu banyak banget job. Wah. Wih, luar biasa dong. Iya, hampir setiap bulan itu ada aja deh jobnya. Cuan. Iya, sampai aku bisa ini nih, ambil 15 mahasiswa adik tingkatku itu jadiin anak buah deh. Wah, luar biasa. Bener-bener ladang cuan ya. Iya, jadi anak buah, mereka mau bekerja. Jadi pokoknya komitmen dengan pekerjaan. Pokoknya katakanlah mereka dapat, jadi mereka boleh aja cari project gitu kan, cari project dan konsepnya seperti apa itu harus konsultasi ke saya gitu. Ke saya dulu, terus kemudian kelebihan kekurangannya mana itu kita analisis dulu. Sampai akhirnya kita goal. Baru kita maju ke perusahaannya untuk bikin profile misalnya. Begini. Jadi deal. Nah, disitulah menetapkan berapa tarifnya. Jadi kita jualan konsep, bukan jualan produk ya. Istilahnya bukan jualan jasanya, tapi lebih pada konsepnya. Terus sampai jadi kalau misalkan ada perusahaan yang pingin nih bikin video profile, ya itu company profile itu kita bikinin mau apa aja yang dibutuhkan. Butuh buklet, kita sajikan buklet. Jadi kita satu paket. Nanti kan harganya lumayan tinggi. Iya, emang dong. Harusnya, apalagi kan pasarnya kan perusahaan ya. Iya, kalau sekadar bikin video kan ya udah selesai harga tukang kan. Iya, aku nggak mau. Paling dapatnya berapa? Kalau sekarang aja 5-6 gitu ya. Itu zamanku, aku pernah tuh yang bikin video profilnya untuk salah satu perguruan tinggi di Semarang swasta. Sampai bikin bukletnya dan lain sebagainya. Pokoknya pada saat PMB kan, itu aku dapat 25 juta. Besar dong. Tahun 2003. Wah, luar biasa tuh. 2003. Kurs dolar waktu itu kan masih cukup. Iya. Kan? Nah, itu. Belum sampai yang kayak gini ya. Sampai kemudian aku bisa gaji anak buahku tuh 15 orang itu. Lumayan kan? Iya, satu orang 500-an, lumayan tuh. Iya dong, lumayan sekali. Cuma dirinya sendiri udah udah kipas-kipas. Sudah tiring-tiring ya. Iya. Seneng dong yang jadi pacarnya ya nggak sih? Enggak sih. Karena hampir, nah itu tadi, kalau sudah ada job, sudah ada pekerjaan, mungkin itu ya yang namanya laki-laki ya, hampir rata-rata kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, apapun udah lupa deh. Iya, kayaknya laki cenderung kayak gitu nggak sih? Lebih mencintai pekerjaannya. Ini curhat ya? Bukan curhat sih, tapi lebih ke ungkapan rahasia hati laki-laki. Aduh, kalau rahasia nggak mungkin diungkapin di on air dong. Ya, ini kan sekaligus mancing yang merasa dirinya laki-laki gitu kan. Oh gitu. Boleh tuh yang merasa dirinya laki-laki buat berbagi sama kita di sini ya. Iya, silakan yang mau telepon bisa ya di 028542447 atau WA boleh 08554209112. Kita bagi-bagi ini deh. Bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi cerita gitu ya. Iya, semasa pacaran dulu gimana? Terus pacarnya sering dikacangin enggak gitu kan ya? Aku iya. Waduh, pacarnya sering marah nggak nih? Bisa nebak lah. Nggak usah aku ceritain.
Iya, ya saya kira sih apa ya istilahnya kemarahan, ada konflik, ada friksi di dalam bahkan sampai hari ini pun ya dalam rumah tangga pun friksi itu diperlukan sebenarnya. Iya, jadi bumbu-bumbu ya. Satu itu, yang kedua untuk memahami bahwa oh ternyata ada persoalan. Masalahnya kan bukan pada soal yang dibicarakan kadangkala, ya kan? Ada hal lain yang membuat oh kenapa dia marah? Oh ternyata ini masalahnya. Nah itu loh. Nah disitulah sebenarnya akhirnya kita berusaha untuk mengelola kehidupan secara bersama-sama supaya jauh lebih baik lagi. Itu sih kalau aku memahaminya gitu. Iya, tapi emang seperti itu. Kalau itu konsep yang kita harapkan ya. Tapi balik lagi, kadang kita berharapnya apa, nanti realitanya apa ya nggak sih? Iya sih, tapi makanya ini bagi yang belum ya. Atau bagi yang mau gitu ya? Ini tantangan sih sebenarnya. Bukan berarti dengan adanya friksi, naik turunnya tensi dalam hubungan keluarga itu menjadikan kita menakut-nakutin, enggak. Justru itu memberikan apa ya. Jadi sering tuh dulu itu waktu dulu sebelum menikah itu ada satu orang teman dekat, dia sahabat banget, dia selalu menasihati aku bahwa ya kamu nikah aja, aku belum siap. Wah, mau kapan siapnya gitu kan. Iya. Selalu kan gitu, laki-laki itu selalu beralasan seperti itu, ya nggak sih? Iya bener banget. Pacarmu gitu nggak dulu? Selalu ada alasan, aku belum siap nikah karena gini. Aku masih mau karir, mau ini. Enggak sih, gitu kan. kalau waktu dulu suami aku fokusnya kayak gini, aku siap nikah tapi uangnya belum siap. Gitu ya. Iya, jadi ngumpulin uang dulu. Nah, disitulah kemudian, nah ini penting nih, ngumpulin uang. Nah, temanku tuh sampai ngasih nasihat bahwa justru dengan menikah itu membuka jalan rezeki, pintu rezeki katanya. Oke. Waktu itu aku belum percaya. Terus? Waktu itu aku belum percaya. Iya. Karena pikiranku waktu itu sangat rasional, realistis, logis banget gitu kan. Nggak mungkin namanya orang berkeluarga, maka kemudian kan yang tadinya kita nanggung untuk nasib kita sendiri, begitu ada orang lain, kan harus nanggung anaknya orang nih. Iya bener banget, bener banget. Iya kan? Iya kan, berpikir logisnya kan gitu. Itu logis banget, bener, rasional banget, realistis. Nah, gimana cara saya bisa menghidupi menjamin kehidupan kita akan jauh lebih baik dari sekarang. Terus di samping itu ya kalau kita masih katakanlah berdua doang, kalau sudah ada anak, belum lagi nanti berhadapan dengan mertua, ya kan? Itu. Nah, temanku tetap bersikukuh, dia kekeh banget dengan prinsip karena dia sudah nikah waktu itu. Oh gitu. Kamu belum ngalamin sih, gitu dia bilang gitu. Kamu belum ngalamin sih, saya sudah. Oke, apa yang kamu sudah alamin? Saya sejak menikah akhirnya saya dapat kesempatan A, B, C, D, E. Saya akhirnya dibukakan bagaimana kemudian mendapatkan kerja itu gampang, bla 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 dan seterusnya. Aku nggak percaya. Aku tuh tipikal orang yang nggak langsung percaya. Mustahil deh. Itu kan karena kamu punya ini koneksi kan gitu. Iya bener banget. Iya kan. Bapakmu orang yang cukup punya posisi, ibumu juga iya. Terus keluarganya, istrimu juga begitu. Jadi wajar aja kamu bisa ngomong gitu. Aku, gitu kan. Aku akhirnya nanti langsung membandingkan diri sendiri ya. Aku, ini kan, you tahu sendiri bahwa tidak ada orang yang kenal siapa ibu saya, bapak saya. Terus aku harus meniti karir itu dengan usahaku sendiri gitu. Nah, terus dia ngomong bahwa kamu jangan berpikir pesimis kayak gitu, harus optimis. Oke, saya lama mikir waktu itu. Lama, saya butuh waktu 2 tahun untuk meyakinkan nikah gitu. Wih, luar biasa. Dan asiknya itu, begitu setelah keputusan itu saya ambil, muncullah, oh ternyata benar apa yang disampaikan oleh teman saya itu. Jadi kalau dan akhirnya itu yang menjadi dasar ketika saya nasihatin anak-anak gitu di kampus, di komunitas itu. Nggak ada orang yang sudah siap nikah.
Iya, memang. Bagi cowok ataupun cewek itu sama sebenarnya. Iya, makanya aku selalu bilang gitu, nggak ada orang yang siap nikah. Ya kalau kamu bayangin bahwa nikah itu mahal, yang mahal itu acaranya bukan nikahnya. Iya, gengsinya, gengsi. Gengsinya doang. Udah deh, kalau kamu mau niat, udah jalanin aja. Soal nanti bagaimana, pikir nanti bareng-bareng. Risiko pasti ada. Istilahnya, kata kalau misalkan ada pertengkaran, itu pasti nggak ada satupun keluarga yang tidak lepas dari pertengkaran. Iya, memang. Nggak ada. Itu sebentuk bumbu-bumbu kasih sayang, ya nggak sih dalam betul. sebuah keluarga? Ya benar banget. Dan akhirnya saya selalu katakan, ya nikah aja gitu loh. Kalau memang kamu sudah punya niatan untuk seriusin. Kita nggak tahu apakah dia memang jodoh kita atau bukan. Tapi yang terpenting adalah mewujudkan bahwa itu adalah jodohmu. Nah, itu penting, lebih penting daripada. Luar biasa ya. Iya. Soalnya Ribut ini kan seorang cowok, iya kan? Cowok tuh lebih cenderung aku harus mengusahakan mau sama siapa. Itu kan Ribut yang berusaha nih. Kalau cewek kan menerima aja siapa yang datang duluan gitu kan. Oh ya gitu ya? Oh gitu ya prinsipnya cewek ya? Iya secara Iya. ya. Emang cewek itu bisa ngelamar cowok kan nggak? Ya mungkin kalau di daerah kita ya, kita ngomongin daerah kita. Oke. Kalau daerah luar kan ada yang nggak gitu. Di Bali tuh ada Iya. ya, cewek yang ini. Sumatera juga kan. Minang. Iya. Jadi kalau kita kan menunggu seorang perempuan tuh menunggu lamaran. Iya nggak sih? Oke. Iya kan menunggu pinangan kayak gitu. Jadi kita, menurut aku selagi sebelum dipinang nikmatin hidup dulu. Gitu ya? Aku kayak gitu. Kalau ngomong buru-buru, sebenarnya enggak buru-buru menikah. Tapi balik lagi orang tua tuh pengennya janganlah menikah sampai umur 30 gitu. Soalnya keluarga aku. Itu cewek ya? Iya, keluarga aku pada nikah usia 30-an. Gitu. Tapi beda dengan cowok. Apa tuh? Cowok, ibuku itu pernah ngomong pada saat setelah menikah. Kamu sudah ternyata kamu ini ya sudah pertimbangkan mateng-mateng tuh soal menikah. Iya. Iya sebenarnya bukan masalah dipikir mateng atau belum ya, tapi aku mikir daripada gitu lah, daripada keburu kelewat, terus keburu bla 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 bla, ya udah. Tapi ibuku terus ngomong gini, padahal waktu itu aku mengiyakan itu bukan sebenarnya tidak langsung iya, tapi aku pingin ngomong bahwa apa nggak sayang. Kamu itu kan tipikal orang yang masih pingin jalan-jalan kemana-mana gitu. Iya. Iya, kamu masih punya angan-angan kan untuk kemana gitu. Iya sih gitu. Karena waktu itu sempet terpikir saya nggak mau hidup di Pekalongan. Wih. Pernah. Mau mencari jalan ninja nggak sih? Iya dong, jalan ninja itu penting banget ya. Penting banget. Makanya waktu itu aku pengen dulu itu masih punya cita-cita pengen hidup di Jakarta atau di Jogja gitu kan. Karena vibe-nya memang cocok banget nih. Iya, selaras banget sama Ribut. Betul. Dan waktu di Semarang itu sebenarnya saya sudah punya jejaring yang kuat waktu itu. Dan tinggal satu lentikan lagi, sudah deh saya meloncat tinggi. Tapi itu terjadi setelah aku nikah sih. Pada masa pertengahan itu akhirnya aku harus pulang ke Pekalongan. Ya udah dengan segala hormat deh pokoknya ya. Akhirnya aku harus meninggalkan semua teman-teman yang dulu satu jaringan di Semarang. Terus yang itu kita sudah bangun begitu kuatnya dan akhirnya memulai lagi dari titik nol di Pekalongan ini. Dan memang memulai dari titik nol itu rasa-rasanya iya bagi orang yang sudah settle katakanlah mungkin itu berat. Iya. Tapi bagi kita yang suka dengan petualangan itu tantangan. Iya. Tapi biasanya kadang-kala kan orang merasa bahwa kalau sudah merasa nyaman dia nganggap itu sudah settle padahal belum tentu. Iya. Kita cenderung selalu bertahan di zona nyaman, ya nggak sih? Menciptakan kenyamanan untuk diri sendiri, tapi lupa bahwa setiap waktu kita berhadapan dengan ancaman.
Iya benar banget. Memilih untuk maju lebih baik daripada nanti kita terusir untuk mundur. Oke, sudah ada yang bergabung nih Pak Rudi di Sumatera Selatan. Wah. Via live streaming Facebooknya kita RKB Official. Cuaca Ya. di sana panas. Loh, Di sini masih mendung. masih mendung kalau di Masih mendung, Pekalongan. Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Iya. Dan ditunggu juga atensi dari Anda kawan, silakan bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, dan terima kasih juga yang sudah gabung, ada Arul ya di Wonopringgo. Ini Arul nanti malam Arul. kayaknya dateng deh kayaknya nih komunitas drone Pekalongan. Oh, di Kombi ya? Tapi aku nggak sudah pulang. Ya. Iya, nggak apa-apa kalau mau di sini nemenin aku nggak apa-apa. Kamu sampai jam berapa ntar? Sampai jam 8. Oh, Iya. Aku sampai jam 7 sih. Iya, nggak apa-apa 1 jam. Iya, kan masih ada memberikan tambahan kerjaan 1 juga. jam. Masih ada kerjaan Iya. garap RKB malam. RKB pagi. Oke Iya, deh, bener siap. banget. Oke, Alfirif featuring Feby Putri ya, Rindu Tak Bersuara. Yo. Kenapa, Bu? Ini loh Pak, daster baru beli kemarin udah luntur, langsung sobek lagi. Makanya kalau beli daster jangan asal murah, Bu. Terus belinya di mana Pak? Daster yang murah tapi berkualitas. Belinya ya di Unggul Jaya aja. Sebagai surganya daster dan oleh-oleh batik di Pekalongan, Batik Unggul Jaya menyediakan ragam batik dengan pilihan corak, warna, dan model yang banyak. Tidak panas, tidak susut, dan tidak luntur sudah menjadi moto kami sejak dulu. Tersedia juga macam-macam tunik dan sarung palekat pria untuk pilihan Anda menyambut bulan suci Ramadan. Anda juga bisa bergabung menjadi reseller kami. Langsung saja ke Batik Unggul Jaya yang beralamat di Jalan Angkatan 45, nomor 39, Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga yang sudah ikut menyimak Halo Kota Batik. Iya, di bener sini, banget. di sore ini. Ada Mbah Run. Mbah Run. Gimana kabar Mbah Run? Sehat Barun? Alhamdulillah sehat. Nih, ada pertanyaan menarik dari Mbah Run. Kenapa ya pernikahan itu banyak beraneka ragam dalam bentuk lamaran? Karena ada salah satu nih yang masuk ke daerah Kabupaten Pemalang, lamarannya itu ditentukan nilainya dari pihak keluarga perempuan. Biasanya mereka meminta lamarannya berupa A, B, C, D, E dan berbagai macam. Termasuk ini nih kalau menurutnya Mbak Run, saya nggak bisa menyebutkan ya, soalnya ini sensitif juga sih. Tapi bener nggak sih seperti itu? Sebagai kamu sebagai pihak perempuan ada ya yang seperti itu? Istilahnya ketika mau menikah itu pihak keluarga perempuan itu yang meminta, katakanlah menentukan bentuk Besarannya. lamarannya apa aja gitu. Oh, enggak sih, kalau aku sendiri enggak, keluarga juga enggak. Tapi intinya kayak gini, kita tidak menuntut jumlah ataupun tidak menuntut apapun bentuknya. Cuma kalau bisa itu yang dilihat orang masih pantas, gitu kan, enggak menurunkan derajat perempuan, tapi tidak terlalu mewah gitu. Oh, gitu. Kalau bagi aku dan keluarga aku seperti itu. Iya sih ya. Tapi sebenarnya apakah itu harus sih? Menurut lo sebagai perempuan? Kalau menurut aku secara wanita yang masih melihat tradisi ya, itu menurut aku ada pentingnya juga. Ada pentingnya. Tapi bukan berarti pihak perempuan itu harus menekan laki-laki. Lama-lama cewek nggak ada yang mau nikah dong. Kalau tiba-tiba mintanya yang viral aja deh. Aku mau minta sertifikat tanah gitu. Wow. Wih, ada? Ada, kan sempat viral di sosmed. Aku nggak ngikutin. Aduh, aku mau berat nanya nih. Naila, tapi Naila nggak di sini nih. Iya. Pengen tanya sebenarnya di daerahnya Naila seperti itu nggak ya? Boleh dong dicol dikit
Lagi serius tuh, dia lagi serius memelihara WA. Ya kan, serius banget dia. Tapi kalau saya ya, ini pandangan ya, ini pandangan, asumsi, perspektif. Jadi kenapa sih pihak perempuan dan itu seperti itu melakukan hal seperti itu? Saya kira juga itu hal yang lumrah ya dilakukan, karena untuk melihat seberapa mampu, seberapa sungguh-sungguh dari lelakinya, bukan pihak keluarga ya. Dari lelakinya, dia beneran mau sama anaknya apa enggak gitu kan? Karena ini ngomongin tentang nikah itu enggak cuman hari ini. Iya kan? Nikah itu untuk kehidupan berikutnya, ya kan? Yang sekiranya itu bisa membuat bukan menjamin ya, nggak ada jaminan bahwa kita akan hidup bahagia selamanya, sejahtera selamanya. Tapi dengan kesungguhan itu, nanti kita bisa ngukur nih, dia beneran cinta nggak, beneran dia punya effort nggak untuk memelihara keutuhan keluarga. Itu pandangannya ribut. Tapi banyak juga yang berpandangan adalah semakin banyak ya hantaran yang dibawa ke pihak perempuan, itu berarti menandakan semakin suksesnya seorang laki-laki ataupun keluarganya. Dan kadang itu di beberapa banyak kan ya, aku lihatnya di sosmed ya, aku nggak mau nyebutkan itu ya. Dia di sosmed itu jadi ladang adu gengsi. Gitu. Tapi emang bener sih satu pandangan seperti itu, kalau aku melihatnya itu ya. Tapi di saat, nah ini dia mindset, balik lagi ke mindset. Penting banget sih mindset masyarakat ini juga mulai menata diri nih. Istilahnya kalau misalkan mau minta lamaran dan lain sebagainya itu bukan dalam rangka gitu kan, bukan dalam rangka untuk gengsi-gengsian, dalam rangka untuk iya sih memang bener, terutama di daerah pedesaan ini gengsinya masih gitu ya. Iya, masih tinggi banget. Nah tapi ada juga yang masih memelihara itu karena tradisi ya kan. Tapi tradisi kebudayaan itu saya yakin awal mulanya baik. Iya benar banget. Awal mulanya baik, artinya apa yang disematkan dalam nilai-nilai apa yang disematkan dalam tradisi itu sebenarnya mau mengatakan sesuatu. Tapi kemudian dalam perkembangannya lambat laun ini mengalami pergeseran. Karena itu tadi kehidupan kita sudah sangat materialistik banget. Ya kan, segala sesuatu diukur dari apa yang kita peroleh, apa yang kita punya gitu kan. Lupa bahwa sukses itu bukan soal kamu punya berapa, kamu punya apa, tapi sukses itu kamu bisa memberi apa. Benar banget. Iya kan? Kamu bisa memberi apa, berapanya itu penting nggak sih? Nggak begitu sih. Menurut saya, sekecil apapun pemberian yang kita lakukan, kalau itu bermanfaat, betul-betul ada manfaatnya, ada fungsinya yang diambil oleh orang atau yang dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, itu luar biasa. Kalau lihat filosofis pernikahan aja, hantaran tuh kan ada melambangkan sandang, pangan, papan, iya nggak sih? Iya nggak? Kayak kebutuhan pengantin wanitanya tuh apa aja gitu, yang harus dibawa laki pas waktu hantaran. Setahu aku yang kayak gitu ya, itu melambangkan kesiapan laki-laki. Itu untuk dapat memberikan apa sih yang dibutuhkan pengantin wanitanya. Jadi kalau aku dulu itu ya, sempat kepikiran bahwa aku nggak pingin dapat perempuan yang istilahnya terpaut jauh kebudayaannya dengan kebudayaan yang saya anut gitu. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu sebenarnya bukan hanya menikahkan dua orang loh, tapi menikahkan kebudayaan. Dan ngomong kebudayaan itu ngomong soal mindset, paradigma masyarakat. Nah itu aku saya yakini sejak saya kuliah tuh, yang namanya menikah itu nggak sekadar aku cinta kamu, kamu cinta aku gitu. Tapi aku harus tahu dulu apa yang ada di dalam pikiranmu sebagai orang lokal sana dan apa yang menjadi pikiranku sebagai orang lokal sini kan gitu. Ini pemikirannya ribet tuh udah dalam banget ya. Rumit ya? Iya. Kalau aku kok nikah dulu simple aja.
Kalau aku nggak tahu ya, karena mungkin studiku di situ ya. Iya. Selalu kemakan banyak cerita soal novel-novel kan itu. Wah. Dan aku sesuai dengan studiku Cuman banyak urusan- sekali kasus dalam Pernikahan. sebuah pernikahan. Itu jadi momok sendiri, Oh, momok gitu ya? tersendiri ya. Sebelum menikah, sebelum berhubungan dulu sama mantan ini ceritanya nih, dikit-dikit ya. Aku punya beberapa. Suami cemburu gak nih? Enggak. Oke. Kan nggak dengerin juga, jadi nggak apa-apa. Oh, aman ya. Iya benar banget. Gimana Jadi, cerita? Aku punya aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar sama si cowok itu. Apa? Iya. Ada beberapa aturan, nggak usah di-spill ya. Ya, oke. Ya, ada beberapa aturan yang kalau cowok itu langgar, berarti aku sama hubungannya sama dia udah putus. Oh, segitunya. Iya. Itu makanya aku bilang karena studi kita ya, kita punya kita berpikir di tempat itu. Betul. Ya kan, jadi kita punya mindset yang berbeda memandang sesuatu. Kayak ribut, udah berpikirnya udah jauh sekali gitu kan. Kalau aku fokusnya hanya di depan mata aku ngelihat banyak biar tidak terjadi hal ini yang banyak kasus yang aku terima gitu. Nah, itu artinya bahwa yang namanya pendidikan itu pentingnya di situ. Bener banget. Membangun pola pikir. Bener banget. Iya kan? Iya. Istriku itu lulusan SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Maka dalam urusan mau menikah itu yang dia pikirkan itu bagaimana, itu sampai segitunya loh. Dia tuh mikirin nanti anak-anak kita itu supaya sehat bagaimana, kita cukup punya uang apa enggak untuk menjamin bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita kebutuhan pokok mungkin bisa diurusin lah ya. Katakanlah beli nempor beras, kalau istilah kita beli beras itu bisa kita lakukan. Tapi kan kualitasnya seperti apa, terus sayur dan lain sebagainya. Makanan pendukungnya ya. Itu dia mikir banget. Awal-awal menikah itu sampai aku ngomong riweh banget sih. Tapi itu yang selalu melekat dalam diri kita, iya nggak sih? Iya kan? Jadi misalkan waktu anak pertama lahir, terus kemudian sudah agak besaran dikit, bagaimana cara mengasuhnya, dia kan pelajari kan itu semua, bagaimana supaya otak dia cerdas dan lain sebagainya. Ampun deh, ya ampun, aku mikir nggak serius ini gitu, nggak sedetail itu. Bener kan, seperti apa yang aku ngomong sama Ribut. Itu kita udah berbeda pemikiran gitu kan, iya kan. Ribut udah mikirnya udah jauh, pandangannya udah jauh dengan aku harus kayak gini gitu. Berbeda dengan aku punya plot sendiri yang nggak bisa kalau kamu langgar, ya udah cut gitu. Iya, termasuk ini ngomongin soal kesehatan itu, istriku tuh, dulu yang namanya pada waktu ini nih pandemi, dia traumanya paranoid banget karena dia tahu bagaimana impactnya virus kan. Nah, dia paranoid banget. Nah, waktu itu aku yang mengubah mindsetnya dia. Dengan pendekatan budaya. Seru kan? Nah, saya ngomong bahwa orang sakit, orang mau sehat, mau sakit, mau dia itu terkena virus atau apapun itu, terjangkiti oleh penyakit, balik lagi, kalau pikiran dia itu pikiran dia itu sehat, pikiran dia itu riang, gembira dan bahagia, saya yakin itu bisa menyembuhkan. Kalau orang kesehatan dia kan nggak mempelajari lebih dalam tentang psikologi. Nah, saya kan dalam studi budaya itu kan ada psikologi sosial, Iya, ada bener yang banget. dan itu ya kita enjoy aja, yang penting hidup itu enjoy. Apapun yang kita nggak mungkin lepas dari semua ancaman. Segala sesuatu. Kita hidup di tanah yang tenang, tapi siapa tahu, ya kan? Iya, berubah jadi gelombang. Itu kan. Nah, itu kita nggak akan pernah ngerti gitu kapan ancaman itu akan datang. Tapi paling tidak kita punya kewaspadaan. Jadi kewaspadaan untuk menyikapi setiap peristiwa. Wah, itu saya tekankan itu sampai kemudian ini nih, coba kamu pelajari buku ini. Saya apa coba?
tawarkan ke dia itu buku-buku tentang apa ya, pengobatan tradisional lewat herbal itu. Kebetulan saya suka baca-baca buku itu, dan itu buku-buku kuno gitu. Wah, itu dia akhirnya baru menyadari, oh ternyata. Wah, termasuk soal manfaat tembakau dan lain sebagainya. Itu sampai segitu. Dia akhirnya berubah cara berpikirnya. Itu. Tapi itu asik ya. Makanya saya waktu mau menikah itu saya memastikan bahwa saya nggak mau punya istri yang satu studi dengan saya. Kenapa? Nggak seru. Iya, nggak seru. Alur pemikirannya sama gitu. Kan nggak seru kan? Nggak ada pertentangan yang prinsip gitu loh. Kayaknya kalau tempatku malah selalu bertentangan ya. Kita punya ego sendiri-sendiri. Iya kan? Istriku itu kan cara berpikirnya rasional ala anak MIPA banget kan? Ya kan? Sementara aku di sastra otomatis sosial dan kebudayaan lah itu. Dan itu menarik menurut saya. Ternyata dengan perbedaan studi, perbedaan pola pikir itu membuat kita akhirnya bagaimana caranya kita menemukan solusi bersama dengan dua perspektif yang berbeda. Itu seru sih sebenarnya, seru. Dari dulu tuh aku pokoknya mau cari istri yang bukan studinya sama. Pernah kan waktu masih masa-masa pacaran, masih muda, nemu cewek nih, kamu anak mana? Aku anak sospol. Udah deh, enggak. Kenapa kalau sosial politik? Ya kan sama studinya. Iya kan? Paling nanti banyak tengkarnya deh. Tengkarnya tuh nggak seru. Karena teori yang kita pelajari sama. Iya. Iya kan? Udah tahu cara membantahnya gimana gitu iya, ya. Iya kan? Kalau beda kan, wah kita akhirnya jadi pengen saling ngerti. Jadi kalau aku lagi diskusi sama istri itu, kalau menurut teori kesehatan ini kayak gimana? Kayak gimana? Aku banyak tanya gitu. Dan dia juga begitu ketika misalkan ngomongin soal sosial budaya itu, dia ngadepin masalah nih dengan masyarakat atau dengan warga. Ini enaknya gimana ya? Ini enaknya gimana ya? Nah, aku yang bikin ininya jalan keluarnya, saya bikin mappingnya supaya dia bisa menjalankan gitu. Jadi itu ya, memberikan kelengkapan tersendiri. Wih. Betul, berasa seperti konsultan kalau gitu. Kayaknya semua suami itu jadi konsultan istri ya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Ada Ulyafi yang gabung juga, hadir dong katanya. Oke, di menit yang ke-50 kita ini dulu ya, lagu dulu aja ya. Iya. Aku udah siapin nih 1000 racun. Waduh. Tapi yang namanya kehidupan itu nggak lepas dari segala macam racun kok. Iya. Ya kan? Iya, racun-racun kehidupan. Iya, obat aja kan toksin sebenarnya. Iya, racun kan? Dilawan racun ya. Ya, segala macam peristiwa adalah racun bagi kehidupan kita supaya kita menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan.
Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Wah, Pak Kaji lagi bangun ya? Kok kamarnya banyak banget? Bikin kos-kosan? Alhamdulillah, mumpung ada rezeki bisa buat usaha. Tapi kok nggak ada papan IMB-nya? Kok malah adanya PBG? Apa ini maksudnya Pak Kaji? Wah, belum tahu ya? Kalau IMB itu sudah dihapus, gantinya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Loh, Pak Kaji, apa sih bedanya dengan IMB? Kalau ini lebih terjamin, daftarnya aja online. Terus sebelum dibangun, ada konsultasi perencanaan. Jadi bangunan kita sesuai dengan standar teknis bangunan. Insya Allah aman. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 24, maka pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 6 tahap memperoleh PBG. 1. Pendaftaran secara online melalui aplikasi SIMBG. 2. Pemeriksaan dokumen. 3. Konsultasi perencanaan. 4. Penerapan retribusi dan rekomtek. 5. Konfirmasi pembayaran. Dan 6. Penerbitan PBG. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Pekalongan hadir dengan inovasi berupa aplikasi berbasis WebJIS, Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan atau SIMantan. Sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMtaru. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebutuhan informasi geospasial dan kemajuan informasi serta teknologi yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam mendapatkan informasi penataan ruang secara online melalui website secara real-time yang cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi berbasis WebJIS, SIMantan, hadir dengan fitur tambahan yang lebih lengkap dan inovatif seperti fitur pelayanan pemanfaatan ruang berupa pelayanan rekomendasi site plan, KRK, dan dokumen kajian KKPR. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aduan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang secara online dengan gadget ataupun PC yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini bisa Anda akses melalui simantan.pekalongankota.go.id. Ingat tata ruang Pekalongan, ingat SIMantan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Yoi, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik. Bener banget. Jadi kita pas lagi off itu obrolannya seru banget nih. Aduh. Ngobrolin A sampai Z ya. Tapi itu tadi ya, ternyata bener ya. Nes bahwa ternyata ya, pendidikan itu bukan soal bagaimana kita mendapatkan ijazah dan pengakuan kesarjanaan kita ataupun studi yang kita jalankan, tapi lebih pada itu bagaimana kita bisa membentuk pola pikir dan cara kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Bener banget, cara pandang kita, cara menghadapi problem. Benar banget. Karena kalau nggak dibekali semacam itu, ya memang sih mungkin ada sebagian orang, ada sebagian anak-anak ini yang terutama masih pada kuliah nih, merasa bahwa buat apa sih beneran belajar gitu, toh pada akhirnya ketika berhadapan dengan kehidupan nyata
semua teori itu nggak ada yang berlaku. Kata siapa? Mereka belum Kata nyobain siapa? menjalaninya Iya, soalnya. karena sebenarnya apapun yang fenomena apapun yang kita hadapi, katakanlah hari ini misalnya ya, ketika ngobrol tentang dunia yang semakin semu ya, bahwa batas antara realitas dan sesuatu yang bukan realitas atau fiktif itu seolah-olah nggak ada bedanya. Itu teori itu ada dan saya pernah mempelajari itu dalam teori-teori cultural studies. Tapi ya untuk paling tidak ketika saya belajar seperti itu, akhirnya saya bisa menyikapi apa yang gini, ya udah, cuman gini doang gitu, akhirnya gitu. Iya. Makanya ketika muncul media sosial dan lain sebagainya, aku biasa-biasa aja sih sebenarnya. Ya ikut meramaikan iya. Pasti. Iya. Kalau kita nggak ikut meramaikan media sosial, nanti kita ketinggalan informasi, ketinggalan berita terkini, ketinggalan tren. Soalnya kehidupan sosial kita sekarang itu benar-benar beriringan sama media sosial, ya nggak sih? Iya kan? Seolah-olah dunia maya itu adalah dunia yang nyata Iya, sekarang, ya dan kan? dunia nyata adalah dunia maya. ya dunia kebalik-balik, iya memang bener. Dan itu sebenarnya fenomena yang seperti ini ya sudah terjadi sejak lama dalam masa-masa sejarah dulu ya seperti itu. Segala yang nyata dianggap seolah-olah itu nggak nyata, sementara yang sebenarnya nggak nyata dianggap sebagai sesuatu yang real. Contoh kasus misalnya kalau dalam kita bicara tentang sejarah masa lampau, bagaimana kemudian para penguasa-penguasa zaman dulu ya, di era-era purba misalnya Namrud, Firaun dan lain sebagainya, itu kan membangun sebuah sistem berpikir sebenarnya, bukan soal kekuasaan dia akhirnya di atas dan menjadi nomor satu di dalam strata atau hierarki sosial, tapi lebih pada bagaimana membuat keyakinan masyarakat bahwa dialah satu-satunya penguasa yang paling berkuasa dan menentukan hidup semua orang. Kan itu fiktif banget. Iya, nonsense banget kan? Tapi mereka membuktikannya dengan keadaan nyata, dengan kalau kamu secara ya, kalau aku melihat itu kan secara dengan adanya diterapkannya hukuman, ya kan. Jadi dengan adanya diterapkan hukuman, mereka bisa menjadikan suatu hal yang kayak nyawa kamu itu ada di tanganku. Kalau kamu tidak sesuai dengan peraturanku, dengan melenceng dikit, ya udah. Nah gitu. Itulah kekuatan fiksi. Tapi dibarengi dengan kekuatan nyata. Gak gitu, maksudnya gini loh. Kalau kita melihat yang peristiwanya Namrud, Firaun dan lain sebagainya ya, yang di zaman dulu ya. Yeah. Nah itu kan sebenarnya mereka bisa membangun sistem itu dengan cara bagaimana mengupayakan agar hukum itu menjadi seolah-olah benar. Ya kan? Kayaknya sekarang juga deh. Nah, enggak, jangan seolah-olah benar dalam arti penguasa itu punya kemampuan untuk itu. Makanya disusunlah cerita, gitu kan? Disusunlah cerita bahwa seorang raja, seorang kaisar waktu itu adalah titisan dewa, atau bahkan dia adalah utusan dewa itu sendiri, atau dia katakanlah punya hubungan dekat dengan para dewa. Nah, itu menjadikan dia punya apa ya istilahnya, legitimasi secara politis untuk kemudian memberikan hukum atau membuat rumusan hukum berdasarkan keinginan dia sendiri. Iya. Nah, itu. Tapi kita sebenarnya kan sedang ngomong soal berkeluarga ya. Iya, nggak tahu kenapa jadi Firaun gitu ya. Mungkin kita lagi membicarakan soal hierarki dalam berkeluarga. Aduh, sampai suaranya jepletet nih. Hierarki dalam berkeluarga. Kalau kamu ini nggak sih tergolong orang yang meyakini bahwa kepala keluarga itu harus bisa segala-galanya gitu? Enggak sih.
Enggak, kita kan manusia. Jadi ada hal yang memang kita nggak bisa dan ada yang hal yang kita bisa. Ya nggak sih? Ya. Itu adalah fungsi menikah. Jadi aku nggak bisa apa, suami aku bisanya apa gitu. Oh gitu ya. Aku berpikirnya begitu, sesimpel itu ya Pak ya. Jadi saling melengkapi istilahnya. Iya benar banget. Baguslah kalau gitu. Itu ideal tuh kalau kayak gitu ya. Kalau kemudian kamu berpikirnya bahwa kepala keluarga itu ya sudah tumpuan, ya udah kasihan tuh. Tapi walaupun seperti itu ya Pak ya, seorang istri itu adalah wanita yang akan bergantung sepenuhnya dengan suaminya. Apa ya? Aku merasa ya, bukan hal yang itu ya, secara emosional. Kalau aku lebih ke secara emosional, aku bergantung sama suami aku. Ada suami aku kalau dengar. Ini pengakuan seorang istri nih ya. Iya. Oke deh. Ya. Tapi aku seneng nih kejujuran semacam ini nih sebenarnya yang harus diapresiasi oleh semua orang lah ya. Kita butuh kejujuran sih, penting banget dalam berkeluarga juga kejujuran penting banget. Iya, bener banget. Ya kan? Iya, karena kalau kita sekali aja deh bohong itu nggak enak banget nggak sih? Enggak, aku sama suami aku sering berbohong. Tapi untuk urusan apa nih? Banyak hal ya, banyak hal. Cuma akhirnya kita menerapkan prinsip ya. Kita punya privasi masing-masing yang harus kita jaga, terus harus kita hormati. Bukan karena merasa punya power ya dalam keluarga, bukan. Okay. Tapi untuk menjaga keluarga kita aman, santosa, damai. Seutuhnya gitu ya. Iya, bener banget. Dan selama-lamanya. Iya, walaupun ujung-ujungnya kita ada timing untuk pengakuan gitu loh Pak. Pengakuan apa? Pengakuan dosa. Pernah melakukan seperti itu? Iya. Di hadapan suami? Iya, kan kayak gini loh Pak. Contohnya nih kayak suami aku nih beli sesuatu. Harganya segini doang kok nggak apa-apa gitu. Iya nggak sih? Iya. Itu laki-laki banget tuh. Harganya murah gitu. Terus nanti setelah sekian waktu, minggu, bulan ataupun bulan. Terus sama itu biasanya pas krisis keuangan tuh biasanya. Iya nggak? Munculnya pas krisis keuangan tuh. Iya nggak? Bener nggak? Ya. Nanti bilang nih harganya segini gitu. Baru ngaku deh. Iya, baru ngaku. Ya aku makanya ngomong kita punya privasi gitu kan. Kita punya privasi yang nggak harus kita umbar di waktu yang salah gitu. Kamu jangan gitu. Ini aku berasa dibongkar juga nih. Iya, aku pernah tuh pesen alat elektronik. Biasanya cowok itu sukanya alat elektronik. Iya, tiba-tiba datang gitu ya. Waktu itu aku pesen 1 set untuk podcast di rumah gitu kan. Dan tak posnya di sini kayaknya pos. Pengirimannya di sini. Balik-balik karena aku pulang malam kan. Balik-balik itu kan mereka kan udah pada tidur. Aman kan? Pikirku aman nih. Besok pagi-paginya istriku langsung, kok ada barang baru. Luar biasa, tapi memang istri kayak gitu, curiga. Kok aku gak pernah ngeliat nih? Kok perasaan kamu gak pernah pesen ini sih? Iya, ini susah langsung cari. gagu lah. Iya, ini kemarin aku pesan. Berapa harga? Murah gitu. Bener-bener drill itu bawa-bawa banget ya. Iya. Murah kok, nggak ada 1 juta itu. Iya, tapi kan murah sih murah, tapi berapa gitu kan biasa kan nanya kan. Banget. Pokoknya detail banget. Ini kan ada mixer, terus mic, terus stand mic dan lain sebagainya. Nggak mungkin pasti ini di atas 500. Nggak ada. Kalau aku nggak usah kayak gitu, kita scan aja di HP berapa harganya. Iya, pas nanya kan nggak mungkin langsung nyeken kan. Iya. Takut kalau wah ini ketahuan kan malu-maluin suami juga. Aduh, lucu banget. Akhirnya
Begitu selesai gitu, oke. Hari pertama, wah hari pertama aman. Iya. Aman nih, masih aman. Berjalannya waktu dari 1 hari menjadi 1 minggu, 1 minggu menjadi 2 minggu, 3 minggu, minggu ketiga kan biasa mulai krisis kan. Biasa ya, rumah tangga selalu terjadi krisis. Iya kan, mulai krisis nih. Udah deh, pinter sih cewek itu biasanya. Kalau mau ngomongin soal keuangan tuh pinter banget. Apa? Kalau istriku tuh selalu bilang, ya kayaknya kita butuh beli ini deh, ya gitu. Itu beras habis ini kan gitu ya. Iya. Bener nggak sih gitu ya? Enggak sih, aku cuma kalau aku ya, aku bukan tipe orang. Aku lebih parah lagi. Istri bapak kan dengan ramahnya ngomong kayak gitu. Kalau aku nggak kayak gitu. Wadah beras tuh taruh di meja makan. Segitunya. Iya, terus sampai aku nggak ngomong, sampai aku kan duduk itu di depan tempat beras gitu. Kan tempat berasnya itu kan pakai plastik bening gitu kan. Sampai aku lihat, loh itu apa? Tempat beras habis makanya taruh sini ya. Oh udah habis ya. Ya udah nanti tak beliin. Caranya aku begitu. Oh gitu ya. Kalau istriku enggak. Kalau istriku tuh biasanya gini. Ya kayaknya ini nih anak-anak jajannya udah mulai boros nih kayaknya gini. Udah ngomong panjang gitu kan. Iya. Aku sebagai pendengar yang baik diem dong. Kalau udah dicurhati kayak gitu, aduh ngerasa sih, waduh ini masalah keuangan nih. Oke. Gini deh, nanti aku ambilin. Besok aku ambilin ya gitu. Oke, ya tunggu aja deh berapa butuhnya gitu kan gitu. Oke, segini. Oke. Ya kalau pas ada, kalau nggak ada, itu yang pusing ya. Aduh ini harus cari kemana nih gitu kan. Nah, terus akhirnya alhamdulillah selalu ada ya, alhamdulillah. Jadi aman gitu. Nah, balik lagi diulik tuh barang. Diulik tuh barang. Itu si ayah sih kalau tahu kemarin nggak beli ini, kan uang kita masih cukup. Serius aku nggak bakalan berani loh ngomong kayak gitu sama suami aku. Tapi dia nggak nyalahin sih sebenarnya. Kembali ke sebenarnya itu penting nggak sih barang itu gitu. Kalau memang nggak penting ya kenapa dibeli. Kadang-kadang suami itu suka loh, laki-laki itu suka beli barang yang sebenarnya nggak penting. Iya, sebenarnya dia udah punya tapi tetap dia beli, ya nggak sih? Tapi ya udah, aku tidak kalau aku tipe istri yang nggak mau mengungkit hal itu. Soalnya aku adalah orang yang sama seperti suami aku gitu. Aku mau beli barang nggak ngomong dulu, ngomongnya setelah datang. Nih ada yang komen lagi nih. Apa tuh? Dari Mbah Run. Bentar. Aku ini dulu. Ini. Saya mendengarkan acara RKB sore ini nih tentang melangkah akan menuju pernikahan melalui bunga-bunga cinta. Kalau saya cermati ada perbedaan antara bunga-bunga cinta memiliki landasan pendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Kalau yang tidak berpendidikan modal kenekatan tanpa diperhitungkan, yang penting tumbuh bunga-bunga cinta. Oh gitu. Iya sih memang. Tapi sebenarnya pendidikan bukan soal bagaimana kita sekolah ya. Pendidikan itu kan tumbuh bersama dengan kehidupan yang kita lalui dan itu melatih kita untuk istilahnya menemukan cara terbaik ketika berhadapan dengan masalah. Bener Nalar banget. kita dilatih, kemampuan kita untuk bertahan dilatih, gitu kan. Dan apa ya istilahnya nggak harus deh istilahnya harus sekolah kemana, tapi paling tidak dengan bekal itu kita jadi tahu. Iya. Nah itu loh yang maksudnya mungkin Pak siapa tadi? Mbah Run. Maksudnya Mbah Run soal mungkin karena di saat yang sekarang lah ya ribut ya, banyak kasus-kasus ya, kita tidak memojokkan anak muda, tapi banyak kasus anak muda itu nikah duluan gitu di usia yang sebenarnya mereka harusnya mengenyam pendidikan yang lebih baik gitu. Nikah duluan itu maksudnya gimana? Aku perlu nanya nih. Ya enggak dong kan, maksudnya
harusnya dia waktunya nikah, belum waktunya nikah, dia masih harus nikah berpendidikan, muda. iya nikah muda, nikah duluan kan berarti sebelum oke. usianya gitu. Tapi nggak masalah sih menurutku. Iya masalah juga nih menurutku. Iya, masalah karena biasanya berpikirnya nanti kehidupannya seperti apa. Adik iparku itu nikah pada saat mereka masih masih kuliah. Kan kuliah Pak, bukan SMA Pak. Oh iya ya. Beda konsep. Kalau secara ya, kalau anak kuliahan, dia kan sudah melewati masa puber ya. Iya kan? Masa lewat menikah. Jadi harusnya mereka punya pandangan sendiri tentang pernikahan. Tapi sedangkan anak yang masih di usia sekolah, bukan mahasiswa nih Pak, sekolah, itu mereka tuh cenderung mengutamakan aku suka sama kamu sih sayang. Yuk kita nikah yuk sayang. Gitu ya. Waduh. Berasa ingat masa muda. Iya, dingin-dingin lagi ya kita. Tapi ada loh salah seorang pengusaha asal Indonesia yang dia tuh jadi crazy rich-nya Indonesia pada masanya. Iya, pada masanya. Itu dia punya 8 istri. Wih. Dan selain itu dia punya juga simpanan. Banyak banget. Anaknya sampai 42 dari hasil hubungannya dengan simpanannya, 26 dari hasil pernikahan dengan 8 istri. Jangan-jangan yang tadi dibicarain nih. Tadi kan aku dengar. Tiong Ham itu. Iya. Tapi dia keren karena dia itu crazy rich, hartanya berlebih ya. Dia bisa istilahnya menurunkan warisannya ke semua yang pernah keturunannya ya. Sampai keturunan ketiga itu bisa merasakan kekayaan dari dia gitu loh. Keren ya. Itu kan berarti dia termasuk pria yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu artinya bahwa untuk mengambil risiko yang besar kita harus punya modal yang besar terlebih dahulu. Nah gitu. Kalau modalnya belum besar, jangan coba-coba. Jangan coba-coba itu cari masalah, cari gara-gara. Iya, cari kesetresan gitu. Ini lama-lama masuk RSJ. Tapi nggak apa-apa. RSJ masih penuh ya ini. Masih penuh. Kok masih penuh? Apanya nih? RSJ masih banyak kamar yang kosong katanya masih disiap-siapin gitu kan. Ya. Kamu minat? Enggak sih. Janganlah. Kita kan kalau siaran bareng kita sudah meluapkan kegilaan kita kan. Ya, dan orang yang bergerak atau bekerja di bidang entertain ataupun media ya, itu berasa, kamu ngerasa gini gak sih bahwa pekerjaan yang kamu ngelakoni ini akhirnya menjadi bagian dari cara kamu untuk melepas stres dan lain sebagainya? 20-30% iya. Ya. Kok 20-30 doang? Iya dong, emang harus lebih dari itu? Kalau aku ngerasanya gitu. Kalau aku ada sesuatu yang mengurangi beban gitu. Tapi bukan berarti menghilangkan kesetresan. Apalagi perempuan ya, cenderung coba sih kamu lihat banyak wanita yang tapi enggak ding, kalau sekarang laki-laki. Laki-laki nama? Coba searching. Berapa persen laki-laki daripada perempuan yang mengalami kesetresan? Kayaknya sekarang banyak laki-laki soalnya. Laki-laki stres. Dan perempuan stres. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan itu sekarang banyak laki-lakinya. Apa iya? Aku baca terakhir. Di mana CNN? Lupa. Bentar. Aku terlalu banyak baca berita. Aduh, ini ada nih jurnal. Kalau, pakai bahasa Inggris lagi. Diartikan bahasa Indonesia aja. Twice as likely as men to be diagnosed with ribut, mohon maaf, itu ditranslatein aja deh. Jangan. Nggak asik kalau translate. Ya mesti biar kita semua tahu dong. Masa bahasa Inggris? Nih. Kok ini nggak bisa dibuka? Ini yang ini. Aduh, apa tuh?
Bentar, apa ini? Perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Perbandingan potensi stres. Iya, bener banget. Pada laki-laki dan perempuan. Nah, gitu. Nah, ini baru benar. Pasti nemu artikelnya. Oke, ini menarik nih kayaknya. Iya, tiba-tiba dari apa kita ngobrol lama sampai kemana? Tapi kenapa kok yang muncul lebih banyak perempuan yang lebih stres dibandingkan laki-laki? Iya, kesetresan itu biasanya di ibu rumah tangga. Tapi studi yang sempat terakhir itu pas waktu COVID itu ternyata tingkat kesetresan terjadi pada kepala keluarga, banyaknya laki-laki cenderung. Ya mungkin karena itu ya, karena COVID ya, kehilangan pekerjaan, tuntutan keluarga, kita tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat luar, iya nggak sih? Terus akhirnya banyak laki-laki yang mengalami kesetresan. Nah, itulah kenapa butuhnya kita bisa punya kemampuan untuk meresiliensi. Pernah dengar nggak resiliensi? Enggak. Apa tuh? Resiliensi itu lebih dari adaptasi ya. Kalau adaptasi itu kan cuman kita nyocokin aja nih, ya kan? Nyocokin dengan situasi aja deh, ngikut gitu lah, ngeflow gitu istilahnya, mengalir aja. Tapi kalau resiliensi itu sifatnya lebih lentur ya, lebih fleksibel. Artinya, oke, saya akan mengikuti kehendak zaman, katakanlah, tapi saya harus kekeh, saya harus punya kemampuan untuk mempertahankan idealisme, mempertahankan jati diri gitu lah. Sekalipun jadi kayak bola bekel lah. Iya. Dia itu mau dipantulin aja gitu. Tapi siapapun yang mau memainkan ya kayak gitu bola bekel gitu kan. Tapi dia tetap bola bekel. Iya. Bukan air ya. Gitu. Nggak hanyut gitu loh. Nah jadi itu. Nah itu resiliensi. Dan itu kemampuan itu bisa kita peroleh dengan cara sebenarnya kita selalu mempelajari apa yang terjadi, mengkaji itu dengan orang-orang terdekat lah, keluarga ya, terutama ya. Jadi kalaupun ada hal-hal baru, ada hal-hal yang sekiranya itu mengganggu, ya kita bicarakan, terbuka aja. Nah, gitu. Itu kemarin bahasan 3 minggu yang lalu deh kayaknya sama psikolog Iza Himawati di Anda dan Keluarga. Aku tulis jadi berita tuh. Itu. Ini ada WA nih dari Anto. Anto kenapa? Sore Kak Ibu dan Kak Ines, kalau mau nikah dan butuh MC atau WO bisa hubungi saya nih, katanya gitu. Siap membantu event pernikahan Anda jadi lebih berkesan. Gitu ya. Promo nih. Promo. Ya, mau request aja lagunya Petra Sihombing, Denting katanya gitu. Petra Sihombing. Oke, yang suaranya mirip-mirip Krisya itu ya. Maaf ya Mas Santo ya, ini baru buka ceritanya. Dikirim jam berapa tadi? Jam 15.37. Udah mau 1 jam. Oke deh, sebentar lagi kita mau menuju ke RKB Sore. Jadi kita siap-siapin dulu informasi yang mau kita sajikan di RKB Sore. Jadi pastikan tetap pantengin FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Petra Sihombing, Denting. Dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut, ku masih terjaga.
izinkan walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, oh sayangku. dengarkanlah isi hatiku, cintaku. dengarkanlah isi hatiku. Izinkan ku membuktikan kesungguhan cintaku. Bila cinta tak menyatukan kita, oh, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap menyayangimu. Oh, 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 sayangku. dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku, izinkan ku membuktikan kesungguhan cintaku. Izinkan ku membuktikan kesungguhan cintaku. Izinkan aku membuktikan, aku sayang padamu. Ragam kabar berita sore. Ya, RKB Sore kembali hadir untuk Anda di edisi ini hari apa sih? Hari Rabu 28 Februari. Nyaris lupa hari. Aku nyaris lupa ini hari apa. Tapi aku tahu ini tanggal 28. Soalnya aku nyari narsum 29. Oh, apa? Udah ketemu? Udah ketemu. Tapi kayaknya 2. Soalnya yang satunya itu belum ngasih respon lagi ya. Belum konfirmasi ya. Oke, nggak masalah. Nanti aku bantu deh. Ini kita sudah nyiapin 4 informasi lokal dan 1 informasi lifestyle. Yang pertama informasinya Perumda Tirta Yasa Kota Pekalongan. Ini layani pembayaran tagihan air via market
Marketplace. Wih, lebih mudah ya berarti ya? Oh, mudah nemen. Ini Ribut termasuk pengguna Perumda Tirta Yasa? Oh enggak. Berarti air sumurku masih bagus. Berarti kita sama ya. Kan waktu itu kan yang wawancara aku tuh, Bu Iya. Sugiarmi itu kan. Saya nggak ngomong sama beliau. Bu, kalau pemasangan baru berapa gitu? Mau pasang? Enggak. Aduh, ya maksudnya buat informasi gitu. Iya. Terus informasi kedua ada komunitas tanaman jalan. Ini kembali adakan sharing sejarah Pekalongan. Wih. Terus informasi ketiganya terminal tipe A Pekalongan. Ini dorong agen berinovasi ke model bus kekinian. Wih. Kekinian yang kayak apa ya? Terus Kasat Pol P3KP ya. Dari informasi yang keempat ya, ini ajak masyarakat untuk antisipasi kebakaran. Nah, oke, 4 informasi dan 1 lifestyle. Nanti kita akan bahas tentang, bener nggak sih yang diomongin sama Ines Siapa? soal laki-laki itu rentan stres. Kayaknya ini ada misinformasi deh. Misinformasi aja sih. Iya. Jadi itu sebenarnya bukan laki-laki rentan stres ya. Iya, tapi, punya potensi. Stres itu bisa dialami oleh siapapun, Iya. kapanpun, dimanapun. Tapi efeknya, nah Wih. ini. Oke, nanti kita akan bahas itu. Oke. Oke, kita menuju ke informasi pertama ini kawan. Mudahkan pembayaran tagihan pemakaian listrik ya. Air. Pemakaian air. Air. Bermacam-macam air. Perumda Tirta Yasa listrik gimana konsepnya? Belum ada ya Perumda listrik ya? Gak ada. PLN itu milik negara. Ya, mudahkan pembayaran tagihan pemakaian air Perusahaan Umum Daerah Tirta Yasa Kota Pekalongan atau PDAM Kota Pekalongan ini ternyata sudah menyediakan layanan pembayaran tagihan berbasis online. Wah. Seperti yang dikatakan oleh Kepala SPI Perumda Tirta Yasa Kota Pekalongan, Sugiarmi, beberapa waktu lalu ya. Saat ini pembayaran tagihan pemakaian air hampir aja keseliru. Listrik lagi. Ini dapat dilakukan melalui sejumlah platform marketplace seperti Bukalapak dan Shopee. Nah, jadi kalau kamu yang punya Shopee, akun di Shopee ya. Ini Bukalapak. Shopee-nya tulisannya harus diedit nanti Pak. Iya, aku tahu. Aduh, supaya memudahkan aja untuk pengucapan sih itu. Oke. Nah, langkah ini diambil karena untuk memberikan kenyamanan bagi para pelanggan Perumda Tirta Yasa. Karena apalagi sekarang eranya serba digital. Iya, bener jadi banget. sebagian masyarakat itu lebih senang memilih untuk pembayaran transaksi itu melalui layanan online. Lebih mudah gitu ya. Aku aja pakai yang ini GoPay. Emang Perumda juga? Bukan. Ya kan? Tapi untuk pembayaran apa-apa gitu. Oh gitu, aku pakai OVO. Kita promosi ya berarti. Ini harus bayar nih. Aduh. Iya. Dengan begitu, pelanggan ini bisa melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus datang ke kantor Perumda Tirta Yasa. Nah, kemajuan layanan ini seperti diutarakan oleh Sugiarmi, wah, ini menunjukkan kalau Perumda Tirta Yasa ini serius nih, serius banget dalam meningkatkan pelayanan. Nah, dan harapannya langkah ini bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Wih. Nah, luar selain biasa. platform marketplace, pembayaran tagihan ini bisa dilakukan di minimarket juga bank, terus PT Pos Indonesia, Agen Pos dan juga Koperasi Adiaksa Karya Mandiri. Nah, disebutkan minimarket yang dimaksud itu diantaranya adalah Alfamart, Alfamidi, Indomaret ya. Terus juga ada untuk banknya, rekening banknya Bank Jawa Barat atau BJB, Bank BTN, Bank Jateng dan BRI. Wih. Tapi ini ada kekhususan nih bagi para pelanggan yang belum bisa membayar secara lunas tagihannya, itu bisa membayar lewat koperasi yang ada di PDAM. Wah, berarti via cicilan gitu ya? Iya, cicilan, cicil gitu ya. Sama cicil. Nah, selain itu, ya kan gara-gara cicilan jadi becicil. Oh, jadi dingin Pak, dingin. Oh, dingin banget ya. Oh, AC-nya bagus nih berarti. Iya, kan baru di servis Pak. Iya, berapa? 23. Ini berapa sih? Ini berapa? 16 tadi.
Oh iya, 23 nggak apa-apa. Nah, dan itu ada lagi pembayaran yang lainnya itu melalui link aja, aplikasi link aja bisa. Terus loket-loket yang sudah kerjasama itu ada Tele Anjas dan juga Warkas, bener nggak sih? Aku nggak tahu nih Warkas atau Warkat gitu. Aku juga nggak tahu. Oke, nah itu informasi pertama. Jadi semakin enak ya kalau kita itu menggunakan berbagai macam platform dalam hal transaksi ya. Iya, kayaknya sekarang deh semuanya itu dipermudah dengan pembayaran ya. Bahkan kalau transportasi kayak moda transportasi kereta aja kan kita bisa membayar pakai link aja dan segala macam juga. Iya, aku dulu itu kalau pesen tiket itu nggak ke awal mula kan belum ada KAI Akses itu, kan pakai platform-platform yang lain ya. Iya. Nah itu. Tapi emang harganya agak sedikit selisih sih. Tapi nggak apa-apa lah daripada kan. Daripada kita datang ke loket ternyata udah telat dan lain sebagainya. Iya bener banget. Aku juga pakai kayak gitu. Tapi biasanya cari yang promo Pak. Dulu kan banyak. Iya bener. Itu yang paling menyenangkan itu aku pernah dapat promo pas naik pesawat. Berapa tuh? Ya pas berangkat karena dadakan ya kan, berangkat dadakan waktu itu ke Pontianak. Dari Semarang ke Pontianak itu aku habis 2 juta. Ya, pulangnya promo nih. Pulangnya pas dapat promo. Waktu itu kebetulan kan saya berapa hari di sana, seminggu kayaknya kalau nggak salah, seminggu di sana. Terus kemudian mau pulang itu dapat info ada promo. Wah, promo nih. Promo upgrade atau promo potongan nih? Potongan. Oh, potongan. Tak kirain upgrade. Upgrade. Upgrade kan? Upgrade bener. Itu dapat berapa coba? Berapa? 400.000. Wih, murah banget. Banget. Jadi 2.400.000 dong bolak-balik ya? Iya kan? Nah, akhirnya aku beli. Tapi begitu mau berangkat, besoknya kan berangkat, delay. Iya, itu biasa nih pesawat. Karena delay karena waktu itu masih ada asap di Kalimantan, di Pontianak waktu itu. Masih ada asap tebel gitu kan. Jadi memang kondisinya kalau pas asap itu kita nggak bisa kemana-mana. Bener, sesek banget. Nggak terlihat juga ya? Jarak pandangnya nggak itu ya? Tapi aromanya kan kecium banget ya. Jadi nafas kita tuh, waduh nggak enak banget ya. Saya bayangin, kayak gini hidup bertahun-tahun kayak gini ya kasihan juga ya. Karena aku juga sempat masuk ke area agak perkebunan. Agak masuk ke hutan pinggirannya sih. Bertemu dengan kawan-kawan dari Dayak juga waktu itu. Asik tuh. Wih, luar biasa. Cuman waktu itu belum ada Android jadi nggak bisa foto-foto ya. Nggak apa-apa, pakai HP jadul kan bisa Pak. Tapi kan nggak ada. Nggak bisa selfie ya Pak ya? Belum ada waktu itu, belum ada HP secanggih yang sekarang. Eman-eman banget momen itu. Berarti HP jadul banget ya? Aduh, ketahuan aku angkatan berapa ya. Zaman aku SMP aja HP-nya udah lumayan tuh. Bisa buat selfie. Ya, tau lah. Kamu jangan memperjelas dong. Aku semakin kelihatan bahwa aku sudah tua gitu. Aduh. Oke, itu. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin jalan-jalan, ada nih komunitas teman jalan yang katanya mau jalan-jalan juga. Wih, apa tuh? Makanya infonya kan kamu yang punya. Ini yang cari info, yang baca info sendiri ya. Oke. Komunitas Walking Tour City Heritage Pekalongan kembali akan menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Pekalongan. Wih, luar biasa ya. Tempat bersejarah ya. Pekalongan banyak. Kalau loh. bersejarah dengan mantan ada nggak? Udah lupa tuh Pak. Aku masih inget. Dan sampai inget titiknya di sebelah mana. Oh gitu ya? Iya. Sampai segitunya. Iya aku udah lupa. Cuman memang bentuknya sudah berbeda dari yang dulu. Tapi Bapak mengingatnya, aku udah lupa beneran. Padahal kan secara aku baru menikah berapa tahun ya Pak? 4 tahun. 4 tahun Pak. 4 tahun tapi aku udah lupa. Aku masih ingat di Parah banget mana itu ketemunya di mana, terus duduknya di sebelah mana. Tapi emang kayaknya laki-laki tuh suka mengingat-ingat itu ya. Iya, bener banget. Termasuk Sami ya, jangan-jangan. Iya.
Aduh. Nanti kalau off air nanti tak ceritain spill. Oke deh. Aku mau lanjutin dulu ya. Yoi. Sambil jalan-jalan ya. Iya. Oke. Ya, rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Hari Minggu Maret keturut ayah ke kota. pada pukul 7 pagi. Naik delman kan? Istimewa. Terus? Yo, Sekretaris Walking Tour City Heritage Oki Alidia Yahya itu menjelaskan beberapa lokasi yang akan menjadi tujuan adalah Museum Batik, Limun Oriental. Wah, kamu suka nggak kesana ribut? Banget. Itu yang jaga itu mbakku. Aku mau dong. Yang Aku diajakin ke sana, aku mau. Itu kalau aku kesana itu pasti aku dilayanin sama mbakku. Iya, tapi jam segini udah tutup ya. Udah. Iya, aku Ya. suka banget kesana. Lanjut deh. Rutan Loji. Tugu Malpal. Malpal ya. Malpal bener ya. Gedung Ekskarisidenan, kantor pos, gedung pertanian dan Gor Jetayu Kota Wes. Pekalongan. Wah, ini masih di sekitaran sana semua ya, Jetayu Iya. ya. Karena kan dulu Jetayu itu kan waktu itu mau dibangun oleh Belanda, itu mau jadi kota lamanya Kota Pekalongan. Jadi kan menurut istilahnya berhubungan langsung dengan pelabuhan. Ya kan, karena pelabuhan kita tuh waktu itu mau diperbesar. Iya. Ceritanya gitu. Iya, sampai sekarang juga mau diperbesar. Terus akhirnya ada rel kereta dan lain sebagainya kan itu. Iya, ada. Ada rel pos, ada untuk distribusi barang dan sebagainya, termasuk di pertanian itu. Nah, akan yang namanya Museum Batik itu dulu kan kantor kas pabrik gula. Wih, aku baru tahu. Masa? Kamu sebagai orang Pekalongan baru tahu? Baru tahu. Aku sudah tahu. Aku taunya pabrik gula ya Seragi gitu. Pabriknya di sana. Pabriknya itu ada di Wonopringgo, Tirto, Seragi. Iya, kalau Tirta aku tahu, Ya. tapi maksudnya kalau yang di Pekalongannya sendiri aku nggak tahu. Terus kemudian kantor kasnya, Oh, kantor administrasi. kasnya. Administrasinya di sana. Jadi nanti gula-gula itu yang mau dikirim, mau diekspor itu di sana dulu. Oh, gudangnya gitu ya ceritanya ya. Ceritanya. Jadi semua catatan, semua transaksi itu di sana. Di sana semua Oh, catatannya. Gitu. Oke, kembali Ke studio. Oki, kembali ke Oki dong. Oh, Oki. Iya, tujuannya kata Oki nih menyampaikan tujuannya adalah untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah informasi pengetahuan mengenai fakta dan peristiwa tertentu. Nih kayak tadi yang diomongin Ribut nih, aku jadi tambah info gitu ya. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikutinya, nih ya pendaftaran terakhir itu hari ini. Wah. Dan sudah tercatat ada 35 peserta yang mendaftar. Tapi tanggal 3 ya, aku nggak bisa ikut. Iya, kan udah ditutup juga nggak bisa Pak. Ya kan hari ini kan sampai jam 12 malam kan? Iya nggak tahu nih, nggak dijelasin juga. Karena aku tanggal itu ada acara sendiri. Mau jalan-jalan ya. Aku minta oleh-oleh. Enggak sih, aku ada acara di atas, acara komunitas bareng dengan teman-teman di komunitas. Oleh-oleh ya. Nasi jagung mau? Aku mah nggak apa-apa, tapi sekalian Enak loh. Sekalian lauknya ya. Kalau nasinya doang nggak enak dong. Kalau nasinya doang emang yang namanya pernah makan nasi jagung? Pernah. Nasi jagung itu aku kalau ke atas pasti disuguhi nasi jagung. Itu jadi mereka tahu kalau misalkan siapa nih yang datang, yang diundang. Oh, Kang Ribut, oke. Ya itu sajiannya pasti nasi jagung. Gurih, manis, enak. Gurih, manis, tapi itu cepet kenyang. Iya kan, ya banyak. Ya kan? Iya. Enggak, biarpun porsinya cuma separuh ya. Iya, maksudnya karbonya banyak. Karbonya banyak. Makanya saya kalau makan nasi jagung itu kan biasanya satu porsi itu kan satu mangkok itu kan. Iya. Dicap gitu. Nah, itu biasanya aku minta separuh, tak paruh sama peserta yang lain gitu atau tamu yang lain. Terus aku lauknya yang banyak. Iya. Karena rasanya itu kan terlalu banyak manisnya dan agak sedikit sepo ya, istilahnya nggak terlalu berasa asin, kayak nggak terlalu gurih. Gitu. Jadi akhirnya lauknya itu harus banyak yang asin-asinnya. Gitu, kayak teri, sambal. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, abis ngomongin jalan-jalan itu
nggak akan jauh-jauh dari transportasi ya. Iya nggak sih? Habis jalan-jalan itu pasti lapar dong. Ya enggak, emang jalan-jalan ini pakai kaki Pak. Kan pakai moda transportasi. Kayak informasi ini nih Apa? yang mau dibacain sama Ribut. Aku udah ngerasa. Ini bukan penyakitnya Ozi nular. Tapi kan Ribut yang ngajarin. Oh iya ya. Iya. Aku yang ngajarin ya. Ya kan kita dulu setiap Sabtu ketemu, jadi Ribut yang ngasih virus. Oke deh. Jadi gini, ngomongin soal moda transportasi, semakin hari kan semakin canggih ya zaman dan teknologinya, dan itu membuat layanan jasa transportasi ini bervariasi. Nah itu menjadi tantangan buat pengelola terminal tipe A Pekalongan supaya bisa istilahnya itu menarik minat masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan jasa di terminal. Makanya Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pekalongan, Pak Senewan, ini pihaknya ini sedang mengupayakan peningkatan pengelolaan terminal yang lebih maju, dan itu tujuannya agar minat masyarakat tidak berkurang, bahkan kalau perlu bisa lebih banyak lagi untuk bisa menggunakan moda transportasi umum terutama bus. Ya. Wih, ya. Nah, tapi ini Pak Senewan juga mengingatkan upaya peningkatan seperti ini ya kudu didukung oleh perusahaan penyedia layanan transportasi umum. Bener banget. Dan mereka mengharapkan ada perubahan besar yang dilakukan oleh para pengelola ataupun perusahaan penyedia layanan jasa transportasi umum ini. Mulai dari penyediaan kendaraan yang layak jalan, terus kemudian harus baru ya, terus menarik dan kekinian. Ya mungkin dari desain dan lain sebagainya ya. Nah, fasilitas juga dong. Dan dengan begitu masyarakat ini akan tetap tertarik untuk menggunakan bus. Dan memang ya sekarang itu ada fenomena baru yang kemarin Pak Senewan juga sampaikan di talk show itu, bahwa sekarang itu ada sebagian masyarakat yang menggunakan transportasi bus itu bukan sekadar untuk perjalanan, bukan sekadar untuk traveling, tapi juga untuk lifestyle. Kan ada tuh, pernah lihat nggak bus yang tingkat terus ada tempat tidurnya di bawahnya, terus lampu-lampu gitu. Pernah lihat. Aku pingin tuh naik gitu, tapi tiketnya ternyata mahal. Iya, emang mahal banget tau. 600 tapi kan ribu. disediain snack ataupun makan juga. Iya, itu dia. Aku pingin sekali waktu kalau rombongan sama anak istri. Aduh. Iya, itu lebih enak. Tapi kan 600 per orang kan. Ada yang 800 juga nih. Ada yang 800, katakanlah 600 ya yang paling murah. 600 kali 4. Gaji sebulan gak cukup. Iya dong. Aduh, memang kita ya udah deh. Nah, itu, dan ternyata banyak bus-bus yang semacam itu cukup menarik minat masyarakat. Terutama kelas tertentu ya, nggak semuanya. Dan seperti diungkapkan oleh Pak Senewan, Kementerian Perhubungan ini selalu berusaha memprioritaskan kenyamanan calon penumpang sehingga keselamatan dalam perjalanan ini terjamin. Selain itu, perbaikan fasilitas di terminal ini juga sudah mulai direalisasikan. Ya, seperti misalkan penataan, terus ini rencana yang paling terbaru itu seperti kata Pak Senewan itu mau dipercantik nih. Wih. Jadi cewek dong ya kalau bercantik ya. Ya enggak, tempat juga dipercantik biar banyak yang berkunjung dong. Oke deh. Nah, tapi di tengah-tengah upaya untuk mempercantik atau memperindah tempat dan kota Pekalongan, masyarakat Pekalongan juga perlu waspada yang namanya ancaman kebakaran. Wah, itu apa sih, Ribut? Itu giliranmu dong. Enakan aja. Aduh, aku kan habis ini bacain yang lifestyle. Oke. Ke aku ya berarti ya. Oke. Ini gimana ceritanya gitu dong. Bridging-nya gitu. Kan aku terima gitu. Walaupun dengan tangis tawa. Oke, seperti ini yang dilakukan oleh Kasatpol PP mengajak warga Kota Batik untuk mengantisipasi kebakaran. Jadi ayo gitu ya. Ya nggak gitu kan juga. ngajak.
Ya kan antisipasi Pak, bukan ngajak jalan-jalan Pak. Kan mengajak kan bukan mengejek. Bukan. Kalau mengejek, weh gitu. Ayo Pak Sriana kita ngobrol sama ribut sampai pagi gitu ya. Oke, tingginya angka kebakaran di Kota Pekalongan selama tahun 2023 membuat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP Kota Pekalongan, Sriana, mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap bahaya kebakaran, terutama di lingkungan terdekat. Ya benar sih, karena yang namanya kebakaran itu kan nggak disangka-sangka dan nggak diduga-duga gitu kan. Iya, nggak ada yang mau juga. Tiba-tiba aja, kok kebakaran sih? Ya nggak gitu konsepnya. Kan nggak main bakar-bakaran, kok kebakaran sih gitu. Iya. Nggak bisa ya, kan biasanya ibu-ibu gitu. Kok bisa sih kayak gitu ya? Ini gimana Nggak, ceritanya gitu? Dulu di Kominfo sering kebakaran. Mohon maaf ya, sekarang listriknya sudah diganti jadi listrik pintar jadi aman. Tapi dulu memang sempat terjadi, jadi gitu ya? selama 1 tahun 2 kali. Ngeri ya. Iya, dulu di sana kayak gitu. Oke. Nih, yang seperti diungkapkan Pak Sriana nih, sepanjang tahun 2023 sendiri ada 110 peristiwa kebakaran di Kota Pekalongan ya. Keren. Ya, menurut catatan tersebut cukup membuat pihaknya meningkatkan kewaspadaan. Bahkan pihaknya mulai mengencarkan sosialisasi terutama kepada ibu-ibu PKK ya, agar nantinya dapat sebarluaskan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, Pak Sriana juga berpesan kepada seluruh warga Kota Batik untuk saling mengingatkan. Oke, kirain pesan nasi goreng. Enggak dong, kalau nasi goreng nanti malam kita ya. Aku lapar. Nanti ya habis ini ya. Aku dibayarin ya. Dan memperhatikan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ini bapak-bapak yang rokok ini di mana ini? Jangan ya, jangan buang puntung rokok. Ditelan aja. Itu nyiksa namanya. Aduh. Tapi jangan juga dibuang di tempat WC ya. Itu bahaya itu. Iya itu aku ngeri kalau lihat. Iya kan? Gitu. Itu bahaya soalnya banyak kejadian juga kan. Ya Bapak yang rokok? Aku nggak pernah buang di toilet. Buangnya di mana? Di asbak. Terus? Di tong sampah. Setelah itu. Tapi sudah dipastikan mati kan Pak? Oh iya. Iya. Ya orangnya hidup. Iya enggak maksudnya rokoknya. Kan ini seperti diungkapkan Pak Sriana untuk dipastikan itu mati. Apanya yang mati? Untuk rokoknya. Bukan orangnya ya gitu kan. Juga dia meningkatkan rumah dan memastikan keadaan itu aman. Ya terutama listrik sih. Kayak kita nih ya. Kita banyak berhubungan dengan listrik nih, jadi kita harus tetap berhati-hati dan menjaga keamanan kita serta kompor. Nah, ini nih penting banget nih kompor. Kompor, ibu-ibu masak. Ya kalau kompor-kompor ini di studio banyak ya, ini seperti ribut nih sama aku. Kita saling ngompor-ngomporin. Ya pokoknya kompornya harus mati dulu ya. Kalau mau pergi-pergi. Terus ini sebenarnya penting ya. Yang jarang dilakukan itu melepas regulator dari tabung gas itu juga penting sebenarnya. Ya itu kalau pergi jauh ya, beberapa hari kayak gitu. Tapi kalau semuanya kayak kita tinggal kerja itu ya nggak juga, nggak juga. Masangnya susah Pak, ribut. Betul, kalau sering dilepas juga bahaya juga. Iya, kalau kita mau kayak sebentar lagi kan puasa lebaran, mudik tuh. Untuk memastikan regulatornya itu terlepas dari gasnya gitu. Tabung gas. Tabung gas. Oke. Menabung gas. Iya, ternyata udah habis nih obrolan kita RKB sorenya. Oke, lifestyle dong. Tapi bentar. Apa? Ini ada WA lagi. WA dari Mas Anto yang ngasih jempol buat kita berdua. Wih, terima kasih. Oke. Terus ini dari Bu Tia Banyurip. Halo, selamat sore Bu Tia. Selamat sore Bapak Ibu. Wih, Bapak Ibu. Berasa tua banget sih. Iya. Tua bangka. Nih katanya nih, hadir Mas Ribut kemarin.
Kemarin jam 10 malam aku kayak ndak dengar Mas Riput siaran di wedangan. Iya, karena kemarin kan ada ini refleksi pijat. Refleksi 3 tahun. Iya, wali kota Kepemimpinan ya. wali kota. Ini Jadi katanya Pak Wali pijat 3 tahun. katanya nih bilangnya apa datangnya malam banget. Jadi mungkin akunya nggak Aku kedengeran. di sini karena ada siaran itu ya. Iya. Terus ini dari Pak Tasurun di Podosuke biasa gimana tuh? mengirimkan puisinya. Setelah engkau memilihku katanya. Weh, bacain nggak nih? Kirimin lagi ke aku, nanti tak bacain deh kalau sempet. Oke, kita kirimin ke Ribut. Oke. Ya. Oke, lifestyle dulu ya. Satu Oke. informasi lifestyle nih. Tadi si Ines ngomong bahwa laki-laki itu tuh rentan kena stres. Sebenarnya bukan stres ya. Apa tuh? Kalau laki-laki sama wanita rentan stresnya lebih tinggi perempuan Oh gitu. daripada laki-laki. Tapi itu apa yang laki-laki? Dampaknya dari stres itu lebih banyak, lebih berpotensi ngefek ke laki-laki. Oh. Dampaknya. Jadi dampaknya itu adalah salah satunya adalah merasa depresi. Karena stres. Jadi laki-laki itu lebih berpeluang untuk depresi gara-gara stres daripada perempuan. Nah, jadi para ahli banyak yang membicarakan bahwa cara kerja otak dan wanita, pria dan wanita ini dalam menghadapi tekanan atau stres itu beda caranya. Bedanya apa tuh? Kalau pria umumnya dipandang lebih santai, dipandang ya. Iya, Harus secara digaris bawahi. Iya. Cetak tebel, miring ya. Biar semakin Di bold jelas. nggak? Di bold. Di bold, digaris dicetak miring, italik ya. Terus diwarna merah Iya, gitu. di garis bawah di warna gitu ya. Pokoknya komplit ya. Kasih tanda kutip sekalian gitu. Iya. Nah, karena dipandang lebih santai, sementara perempuan dipandang lebih memikirkan sesuatu. Katanya sih seperti itu kan, baru katanya. Iya, Nah. tapi kenyataannya emang. Nah, ini dijelaskan secara ilmiah dalam jurnal Molecular Psychiatry tahun 2010. Karena sel-sel otak wanita ini ternyata lebih peka terhadap hormon stres yang namanya kortikotropin releasing factor. Alah, susah banget ya. CRF lah. Iya, oke, singkatannya CRF. Nah, seperti diungkapkan oleh Dr. Rita Valentino, nggak pakai Rossi ya. Iya, Valentino Rossi. Selaku salah satu peneliti, ini mengatakan bahwa setidaknya wanita lebih rentan mengalami stres hingga 2 kali lipat dibandingkan pria. Iya, benar banget. Karena banyak yang dipikirkan, pokoknya dia tuh kerjanya mikir aja deh. Iya dong. Ya kan, kepikiran aja kan. Iya, emang laki-laki nggak mikir? Laki-laki itu mikir tapi ya sambil lalu. Lalu apa? Lalu lu gue. Nah, berkaitan dengan hal itu, yang menarik ini adalah yang pernah ada satu penelitian yang dipublikasikan di jurnal Public Health. Ini menemukan bahwa meski wanita itu rentan stres, namun pria itu yang justru rentan terkena depresi gara-gara stres. Wih. Nah, Servin Asari dari Departemen Psikiatri University of Michigan ini mengatakan bahwa studi jangka panjang 25 tahun melihat bahwa stresor atau faktor pemicu stres ini lebih berisiko 50% memicu depresi pada pria daripada wanita. Alasannya tidak diketahui secara pasti, namun peneliti berkesimpulan kemungkinan karena pria tidak terbiasa menghadapi stres. Saking seneng santainya. Relate nggak tuh? Relate banget. Iya bener, kalau aku biasanya gitu. Kalau stres, biasanya aku kena tuh down. Langsung depresif banget. Jadi berasa seperti hidup itu berat banget gitu loh. Tapi perempuan kan enggak. Kalau stres, iya dia mikir. Tapi kemungkinan untuk depresinya itu bisa diatasi dengan, kalau perempuan kan dia berpikir bahwa aku harus tangguh, aku harus oke, karena masih ada banyak hal yang harus saya kerjakan, kan gitu ya. Ya kan. Jadi dia punya peluang untuk bisa melepaskan diri dari jerat masalah. Laki-laki kena masalah sekali, itu dipikirin banget. Makanya cepat tua ya Pak?
bukan masalah cepat tuanya, tapi akhirnya yang membuat dia itu jadi dia nggak relax amat sebenarnya. Nah, pada saat dia kena ya serangan stres, tapi kalau dia katakanlah misalkan masalahnya nggak langsung menuju ke saya nih, misalnya, santai-santai aja. Ya. Gitu, Ini makanya. kayak spill Bapak kemarin ya Pak. Langsung wajahnya lucu. Siapa? Aku? Iya. Ada kemungkinan bahwa ekspos kumulatif terhadap stres ini dapat membantu membentuk kekebalan terhadap stresor tersebut. Nah, dengan kata lain, orang-orang yang sering berkutat dengan stres ini dapat terbiasa. Nah, laki-laki itu kan nggak mau. Dia itu bukannya apa ya istilahnya, bukannya berpeluang untuk tidak stres ya. Tapi kalau ada masalah yang berpeluang untuk membuatnya stres, itu udah diabaikan. Nah, Bukan diselesaikan Pak. kadangkala lagi ada masalah yang kadangkala selesai tanpa penyelesaian. Contohnya, misalnya pertengkaran dalam rumah tangga selesai dengan tanpa ada penyelesaian. Ya, dengan cara diem aja. Iya. Nggak menambahi permasalahan. Enggak, itu enggak. Kalau masalahnya sebenarnya sudah selesai dengan saling mengungkapkan masalah, selesai. Iya. Iya kan? Tapi ada yang diem aja gitu. Kalau aku enggak. Kalau aku oke, aku tanggapin masalahnya, oke, selesai. Aku diem biasanya sih. Diem, dia aja yang ngerocos gitu. Jadi curcol. Tapi emang ada yang kayak gitu loh Pak. Ini udah jam 5 nih. Jadi kelompok sosial yang paling minim terpapar stresor, ini mungkin pada waktu yang bersamaan juga kelompok yang paling rentan sebenarnya. Jadi satu hal lain yang juga diduga turut berkontribusi membuat pria lebih rentan adalah adanya pandangan yang melihat depresi di kalangan pria sebagai suatu kelemahan. Wih. Iya, kalau stres, dia kena stres. Dia ngerasa bahwa dia nggak mau terlihat stres. Dia makanya kalau dia sudah tidak tahan dengan stresnya, dia akhirnya ngurung diri tuh pasti. Iya. Nah, dengan mengurung diri, nggak mau berhubungan dengan banyak orang, itu kan tambah depresi. Iya. Nah. Ya, tapi wanita juga kayak gitu. Soalnya aku adalah orang yang introvert ya. Tapi semua orang sebenarnya punya dua sisi itu sih. Iya. Ada kalanya introvert, ada kalanya ekstrovert. Aku lebih ke introvert. Soalnya kayak menguras tenaga untuk berkomunikasi dengan orang sebenarnya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah, akibatnya ini lebih sedikit pria yang mau terbuka berbicara mengenai masalah emosi dan mencari pertolongan kesehatan mental. Karena dia ngerasa, nah itu tadi, dia cenderung untuk menutup diri gitu. Iya gitu. Oke. Tapi jangan ditutup dulu nih Pak. Pembahasan tentang depresi kan kita udah tahu nih berarti ya cenderung. Dan ini ada WA lagi. Siapa? Dari Butia Banyurip. Ini apa? Kalau nanti malam siaran wedangan ndak Mas Ribut. Aduh, karena jatah saya jadwalnya siang. Iya, sampai sore. sore. Ya udah, aku harus pulang sore. Iya, ini dari siapa ini? Ratna Sari. Ratna Sari. Iya, dari Ratna Sari. Pasti orang Landung Sari tuh. Assalamualaikum, sore menjelang Sore malam, juga. absen aja lah gitu. Pantes kalau namanya Omnya ribut. Kenapa Siaran aja selalu ribut, pokoknya rame seisi studionya. Wih. Oke deh. Iya, memang selalu kayak gitu. Iya, harus dong. Ya, Karena kalau nggak gitu nggak dibayar. Bener banget. Oke, sudah jam 5. Lebih. Waktunya kita pamit ya. Terima kasih atas segalanya yang Iya. sudah gabung di sini. Baik itu yang nonton kita di live streaming, yang dengerin di radio, yang dengerin lewat live streaming radio. rkb.pekalongankota.go.id. Wah, masih ingat. Pokoknya terima kasih. Ya, nanti malam jangan lupa nanti ada komunitas bicara ya bareng Opik. Terus ada apa lagi? Wedangan. Nanti bareng Opik juga.
Akunnya nggak ada. Yeay. Aman deh sekarang. Aku seneng sih kalau jadwalnya kayak gini nih. Jadi malamnya bisa santai. Ya, tapi kan Ramadan sebentar lagi. Emang kenapa? Jadwal baru sebentar Emang udah ada? lagi. Oke deh. Pokoknya gitu ya. Terima kasih. Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.